Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita menonton berita terjadi bencana alam di wilayah Sumatera, daerah Sibolga, Tapanuli, Sumatera Barat, dan juga sebagian dari Aceh. Ketika banjir menerjang, terlihat memang di beberapa video ada gelondongan-gelondongan kayu yang ikut terbawa banjir. Lalu seorang yang punya kuasa, yang punya otoritas, saya tidak sebut, nanti tersinggung, yang punya otoritas mengatakan, yang harusnya juga ikut bertanggung jawab, mengatakan bahwa pohon-pohon yang terbawa banjir itu rupanya tumbang alami katanya. Bagaimana mungkin tumbang alami, sudah mulus kayunya, tidak ada rantingnya, tidak ada daunnya, sudah bersih, katanya tumbang alami. Dikatakan oleh orang yang punya otoritas. Seseorang yang punya otoritas juga yang lain mengatakan bahwa ketika ada orang-orang yang peduli dengan lingkungan hidup, malah beliau ini mengatakan, apa peduli Anda mengembalikan ekosistem menjadi lebih baik ke awal. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat memang perjalanan sebelum terjadinya banjir, begitu banyak usaha masyarakat dan juga pemuka agama untuk menutup beberapa tempat yang dianggap telah merusak lingkungan. Saya ingat ketika tahun 90-an di Sumatera, beberapa pastor Kapusin itu sangat getol menutup sebuah pabrik namanya, tidak usah disebut namanya ya, berbahaya, ini live streaming soalnya. Ditutup, tetapi berganti nama, katanya begitu. Setelah ditutup kemudian dibuka lagi tapi berganti nama. Karena memang sungguh-sungguh merusak lingkungan, terlebih di wilayah Samosir sana. Sudah diperingatkan, tetapi memang karena ketamakan segelintir orang, banyak orang menderita dan banyak orang meninggal karena ketamakan itu. Sepupu saya tinggal dekat Lok Sumawe mengatakan bahwa mereka memang tidak sempat untuk bersiap-siap ketika banjir datang. Tiba-tiba saja begitu datang dan banjirnya luar biasa besar, sehingga yang tersisa hanya pakaian yang dipakai di badan, dan itu yang dipakai selama beberapa hari, pakaian basah sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Tidak siap ketika bencana itu datang, tetapi sebetulnya sudah ada tanda-tanda kerusakan lingkungan yang terjadi. Bencana seperti itu merupakan sebuah pesan yang dikirim alam. Sesuatu yang dibiarkan dirusak dalam waktu yang lama, perlahan-lahan akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent yang kita rayakan pada hari ini bukanlah sebatas nostalgia untuk menyambut persiapan kelahiran Sang Penyelamat. Masa Advent adalah masa ketika gereja mengingatkan seluruh umat untuk bersiap. Bersiap untuk apa? Bersiap karena Tuhan akan datang kembali. Tuhan yang menuntun seluruh sejarah peradaban manusia pada kepenuhannya. Penantian Advent bukanlah penantian yang pasif. Advent adalah masa ketika hati kita diajak untuk hidup lebih sadar, lebih peka, dan lebih jujur. Hati yang diajak untuk mulai menata ulang apa yang perlahan-lahan mungkin mulai rusak, memperbaiki apa yang diam-diam mulai melemah, dan menghidupkan kembali apa yang mulai padam. Kita tahu bahwa dunia bergerak begitu cepat, sangat cepat. Banyak waktu dihabiskan untuk aktivitas yang tidak pernah ada habisnya. Entah itu karena pekerjaan, kuliah, sekolah, komunitas tertentu, bahkan pelayanan, percintaan, pertemanan, pencarian jati diri. Semua itu membuat hati seperti berjalan cepat tanpa jeda. Dalam ritme yang seperti ini, mudah sekali sesuatu di dalam diri mulai rusak perlahan tanpa disadari. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang semula terasa sepele, namun lama-kelamaan merusak keteguhan hati, merusak kehidupan rohani, merusak iman kita. Ada sikap-sikap yang tumbuh diam-diam seperti kemalasan, iri hati, amarah, dendam, hawa nafsu. Sebetulnya sudah disebutkan Paulus dalam bacaan kedua.
dendam apalagi ya. Saya kira di umat Laurentius tidak ada yang hidupnya penuh dendam. Semua penuh cinta damai, betul? Bohong ya. Perasaan-perasaan itu, luka-luka lama yang terus ditimbun, disimpan sendiri, lama-lama akan menjadi beban dan membanjiri perasaan. Dan nantinya akan meledak suatu waktu tanpa disadari. Semua itu seperti gunung-gunung, bukit-bukit yang telah kehilangan pohon-pohon. Dari luar tampak baik-baik saja, tetapi di dalamnya rapuh. Sekali jentik, hilang. Apa yang dikumpulkan bertahun-tahun, kekayaan, apapun itu hilang dalam sekejap. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yesaya menampilkan sebuah gambaran dunia yang berjalan menuju terang Tuhan. Dalam pandangan itu dikatakan bahwa tombak berubah menjadi cangkul dan pedang berubah menjadi pisau pemangkas. Sebuah analogi, dunia tidak menjadi damai secara tiba-tiba, melainkan harus diusahakan melalui orang-orang yang mau perlahan-lahan mengubah diri, mengubah kekerasan menjadi kasih, mengubah ego menjadi pengertian, dan mengubah kegelapan menjadi terang. Rasul Paulus juga mengajak umat untuk bangun dari tidur. Maka kalau ada yang tidur, bangun itu ya. Bangun dari dosa-dosa. Mungkin tidak sadar bahwa yang dilakukan selama ini dosa, atau sadar dosa tapi karena dosanya enak ya sudahlah, sudah terlanjur enak. Maka Paulus mengingatkan supaya kita bangun dari tidur, bukan tidur jasmani tetapi tidur hati. Keadaan ketika manusia berjalan tanpa arah, hidup tanpa kesadaran dan membiarkan diri terjebak dalam pola hidup yang menjauhkan kita dari Tuhan. Injil juga menegaskan semuanya dengan gambaran zaman Nabi Nuh. Orang-orang pada saat itu menjalani hidup seperti biasa. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Bahkan ada yang kawin dan mengawinkan. Semuanya tampak normal, biasa-biasa. Tetapi mereka lengah. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi terhanyut dalam rutinitas. Sampai ketika air bah itu datang, mereka tidak siap. Maka hanya Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang lain boleh selamat karena memang mendengarkan apa yang disabdakan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita setiap hari untuk berjaga-jaga, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kesadaran dan keterbukaan. Berjaga-jaga berarti menjaga hati tetap jernih meski dunia penuh dengan distraksi. Berjaga-jaga berarti tetap memilih kebaikan meski banyak tekanan datang dari segala arah. Berjaga-jaga berarti menata hidup, memperbaiki yang mulai rusak dan perlahan-lahan mengubah bagian-bagian yang mulai gelap menjadi terang. Maka kita yang kira-kira hidupnya mulai gelap, mengarah kegelapan, ya silakan hidup dekat dengan lampu supaya terang. Dekat dengan Tuhan supaya terang. Karena biasanya kalau hidup dalam kegelapan, biasanya hidup dalam ketakutan. Maka orang-orang yang takut biasanya tidak siap, tidak berjaga-jaga. Dalam masa Advent ini kita diajak untuk kembali menatap ke dalam diri dan menyalakan kembali cahaya yang mungkin mulai redup. Dan mengajak kita juga untuk menimba kekuatan baru. Bencana banjir yang terjadi di daerah Sumatera mengingatkan bahwa sesuatu yang dibiarkan rusak perlahan-lahan suatu hari akan pecah, akan menghancurkan kehidupan. Masa Advent mengingatkan kita bahwa hidup yang ditata dengan baik tidak akan gentar bahkan ketika Tuhan datang sekalipun. Dan semoga dalam masa Advent ini kita mau menata hati, menguatkan hati untuk hidup menjadi lebih jernih dan jiwa dipenuhi dengan damai. Semoga Tuhan mendapati kita bukan sedang tertidur dalam kebiasaan lama, tetapi sedang berjalan dalam terangnya, sedang berjaga-jaga, sedang menata hati, mempersiapkan menyambut kelahiran Kristus. Tuhan memberkati.